Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkannya. Jalanan siang itu padat. Kendaraan berseliweran tanpa henti. Matahari bersinar terik, membuat udara terasa gerah. Di antara deretan mobil dan motor yang menunggu lampu hijau, seorang kakek tua dengan motor bututnya melaju perlahan. Sesekali dia mengusap keringat di dahinya. Namun, sebelum sempat melewati perempatan, suara peluit tajam menggema di udara. Seorang polisi lalu lintas berdiri di tepi jalan. Tangannya terangkat, memberi isyarat untuk berhenti. Motor tua itu pun menepi. Mesinnya mati dengan suara berderak kecil. Kakek itu menoleh ke arah polisi yang berjalan mendekat. Wajahnya tenang, meski tubuhnya tampak sedikit gemetar. "Maaf, Pak, Bapak menerobos lampu merah," kata polisi itu dengan suara tegas. Kakek itu mengerutkan dahi, menatap ke belakang, seolah memastikan kata-kata polisi itu. Bibirnya sedikit bergetar sebelum akhirnya dia mengangguk pelan. "Maaf, Pak, saya tidak sengaja." Suaranya terdengar lemah. "Saya harus buru-buru ke rumah sakit." Polisi itu menatapnya sejenak. "Tetap saja, Pak, aturan adalah aturan." Kakek itu merogoh saku jaketnya, mengeluarkan dompet tua yang sudah usang. Tangannya gemetar saat membukanya. Lalu sesuatu terjatuh ke tanah. Polisi itu menunduk, mengambilnya. Dan saat dia melihatnya, matanya membelalak. Polisi itu berdiri diam, menatap benda yang kini ada di tangannya. Bukan kartu identitas, bukan juga uang atau surat kendaraan. Yang dia temukan adalah sebuah foto lama. Warnanya mulai pudar, tepinya sudah lusuh. Di dalamnya, tampak seorang wanita tua tersenyum lembut. Di balik foto itu, ada tulisan tangan yang samar, seolah tinta yang digunakan hampir luntur dimakan usia. "Untuk suamiku tercinta, aku menunggu di rumah sakit." Tangan polisi itu sedikit gemetar. Dia mengangkat wajah, menatap kakek di depannya. Wajah kakek itu tampak lebih tua dari sebelumnya. Matanya berkaca-kaca. "Kakek, ini siapa?" tanya polisi itu. Suaranya tak lagi setegas tadi. Kakek itu menghela napas panjang sebelum menjawab. "Istri saya, Pak. Dia sudah lama sakit." Suaranya lirih, hampir berbisik. "Saya harus segera ke sana sebelum terlambat." Suasana di sekitar mereka mendadak berubah. Lalu lintas yang tadi riuh seolah tak terdengar di telinga polisi itu. Hanya ada tatapan sendu kakek yang kini menunduk, menekan dompetnya dengan erat. Polisi itu menelan ludah. Ada sesuatu di dadanya yang terasa berat. Seperti ada beban yang tiba-tiba datang tanpa diundang. Dia melirik ke arah kendaraan yang melaju tanpa peduli. Lalu kembali menatap kakek di depannya. "Kenapa kakek tidak bilang dari tadi?" Suara polisi itu lebih pelan dari sebelumnya. Kakek itu tersenyum kecil, namun senyumnya penuh kepahitan. "Saya tahu aturan harus ditegakkan, Pak. Saya tidak mau membuat alasan hanya untuk menghindari tilang." Kalimat itu menusuk hati polisi itu lebih dalam. Dadanya semakin sesak. Di satu sisi, dia tahu bahwa dia hanya menjalankan tugas. Tapi di sisi lain, dia melihat dengan jelas bagaimana tubuh Renta di depannya berusaha bertahan. "Istri saya." Kakek itu kembali berucap. Kali ini lebih pelan. "Dokter bilang waktunya mungkin tidak lama lagi." Polisi itu memejamkan mata sejenak. Tangan kirinya mengepal. Hatinya berperang dengan dirinya sendiri. Di belakangnya, beberapa pengendara mulai menatap mereka dengan penasaran. Beberapa orang yang sempat melihat foto itu mulai berbisik pelan. Angin siang yang panas tiba-tiba terasa lebih menyesakkan. Polisi itu masih terdiam. Jari-jarinya meremas foto yang baru saja dipungutnya. Di satu sisi, dia punya tugas untuk menjalankan aturan. Tapi di sisi lain, ada seorang pria tua di depannya yang sedang berpacu dengan waktu. Kakek itu masih menunduk. Tatapannya kosong ke aspal yang mulai memanas di bawah terik matahari. Nafasnya berat, seakan menahan sesuatu di dadanya.
Beberapa pengendara yang berhenti di sekitar mulai menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Sebagian tanpa iba, sebagian lainnya hanya menunggu kelanjutan dari kejadian ini. Istri saya tidak punya banyak waktu lagi, Pak. Suara kakek itu hampir bergetar. Saya sudah terlambat beberapa kali. Saya hanya ingin melihatnya, walau sebentar. Polisi itu menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak. Sebagai penegak hukum, dia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi sebagai manusia, dia juga tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar aturan. Dia menatap kakek itu sekali lagi. Jaketnya lusuh, tangannya kurus, dan motor tuanya tampak seperti sudah melewati ribuan kilometer perjalanan panjang. Seberapa banyak pengorbanan yang sudah dia lakukan untuk keluarganya? Seberapa banyak jalan yang sudah dia tempuh demi tetap berada di sisi wanita yang ada di dalam foto itu? Polisi itu menoleh ke arah lalu lintas yang masih padat. Jika dia membiarkan kakek itu pergi begitu saja, itu berarti dia mengabaikan tugasnya. Tapi jika dia tetap menilangnya, ada kemungkinan kakek itu kehilangan kesempatan terakhirnya. Di dalam kepalanya, dia bisa membayangkan sosok wanita tua di rumah sakit. Mungkin dia sedang terbaring lemah, menatap pintu dengan harapan suaminya akan segera datang. Mungkin setiap detik terasa seperti selamanya baginya. Dan mungkin, dia bisa pergi kapan saja. Polisi itu mengepalkan tangannya. Ini keputusan yang sulit, tapi dia harus memilih. Dalam keheningan yang mencekam, polisi itu kembali menatap foto di tangannya. Dada kakek di depannya naik turun pelan, menandakan napas yang semakin berat. Waktu terus berjalan, dan setiap detiknya terasa begitu berharga. Tanpa berpikir lama lagi, polisi itu akhirnya mengambil keputusan. Dia melipat foto itu dengan hati-hati, memasukkannya kembali ke dalam dompet kakek, lalu menyerahkannya dengan kedua tangan. Bapak tidak bisa pergi sendiri, ucapnya tegas. Saya akan mengawal Bapak sampai rumah sakit. Mata kakek itu melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Tangan keriputnya gemetar saat menerima dompetnya kembali. Tapi Pak, bagaimana dengan tilangnya? Polisi itu menghela napas panjang. Dia melirik ke arah kendaraan yang melaju tanpa henti, lalu kembali menatap kakek itu dengan serius. Ada aturan yang lebih besar dari sekadar hukum di jalan. Ada rasa kemanusiaan. Tanpa menunggu jawaban, polisi itu melangkah cepat ke tengah jalan, mengangkat tangannya, dan meniup peluit panjang. Suara itu menggema, membuat kendaraan melambat. Beberapa pengendara menoleh heran, tapi tak ada yang berani melawan instruksi seorang petugas berseragam. Ikut saya, serunya kepada kakek itu. Kakek itu masih tampak ragu, tapi kemudian dia menyalakan motornya dengan sedikit gemetar. Mesin tua itu berderak sebelum akhirnya menyala. Perlahan, dia mulai mengikuti polisi yang kini berjalan di depannya, membuka jalan. Orang-orang mulai menyadari apa yang terjadi. Beberapa pengendara memberikan jalan, sementara yang lain menatap penuh haru. Di sepanjang perjalanan, kakek itu menunduk sedikit, berusaha menyembunyikan matanya yang kini mulai berkaca-kaca. Dia tidak tahu harus berkata apa. Yang dia tahu, ada seseorang di rumah sakit yang sedang menunggunya. Dan kali ini, dia tidak sendiri dalam perjalanannya. Sirene motor polisi meraung, memecah kesunyian siang yang terik. Kendaraan-kendaraan di depan perlahan menepi, memberi jalan bagi motor tua yang melaju di belakangnya. Kakek itu menggenggam setang motornya erat-erat. Matanya fokus ke jalan, tapi dalam hatinya, ada perasaan yang berkecamuk. Di kepalanya, hanya ada satu bayangan, sosok istrinya yang terbaring lemah di rumah sakit. Dia tak tahu apakah dia masih punya cukup waktu. Dia tak tahu apakah saat tiba nanti, senyuman istrinya masih menyambutnya, atau hanya keheningan yang menunggu. Polisi di depannya terus melaju, sesekali menengok ke belakang memastikan kakek itu masih mengikutinya. Dia tahu ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah perlombaan dengan waktu, perlombaan dengan takdir. Lampu merah berikutnya sudah terlihat di depan. Kendaraan berderet panjang, tapi polisi itu tak ragu sedikit pun. Dia meniup peluit panjang, mengangkat tangannya, dan mengarahkan lalu lintas ke samping.
Kendaraan-kendaraan besar pun patuh, memberi jalan bagi mereka. Kakek itu menguatkan genggamannya. Motornya bergetar, mesinnya jelas kelelahan, tapi dia tidak akan berhenti. Dia harus tiba di rumah sakit. Dia harus melihat istrinya. Semakin dekat, semakin cepat. Detak jantungnya berpacu seiring putaran roda motornya. Dia bisa melihat bangunan rumah sakit yang mulai tampak di kejauhan. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Suara keras mendadak terdengar dari belakang. Sesuatu menghantam keras aspal jalan. Dan saat kakek itu menoleh, darahnya berdesir. Motor tua itu mendadak oleng. Bannya terpeleset, dan dalam sekejap, tubuhnya terlempar ke samping. Segala sesuatu terjadi begitu cepat. 1 detik yang lalu, kakek itu masih memegang setang motornya erat-erat, berharap segera tiba di rumah sakit. Tapi kini, tubuhnya melayang di udara, sebelum akhirnya jatuh keras ke aspal. Suara benturan terdengar begitu jelas, menggema di tengah kebisingan jalanan. Polisi yang mengawalnya langsung menarik rem dengan keras, membuat motornya sedikit tergelincir ke depan. Tanpa ragu, dia bergegas berlari ke arah kakek itu. Beberapa pengendara yang melihat kejadian itu segera berhenti. Beberapa bahkan turun dari kendaraan mereka, berlari mendekat. "Kakek!" seru polisi itu. Suaranya penuh kepanikan. Kakek itu terbaring di atas aspal, tubuhnya diam, wajahnya mengerut menahan nyeri. Lututnya terluka, telapak tangannya berdarah akibat gesekan keras dengan jalanan. Dompetnya terjatuh, terbuka, dan foto yang tadi sempat disimpan kembali kini terlempar keluar, mendarat tak jauh dari tangannya. Perlahan, dia membuka matanya. Napasnya tersengal, tapi bukan karena rasa sakit di tubuhnya, melainkan rasa takut yang tiba-tiba menyergap hatinya. Dia kehilangan waktu. Dengan tangan gemetar, dia mencoba bangkit. Polisi itu buru-buru menahannya. "Jangan bergerak dulu, Pak," katanya cemas. "Bapak terluka." Tapi kakek itu menggeleng lemah. Tangannya berusaha meraih sesuatu, dan polisi itu mengikuti arah tatapannya. Saat dia melihat foto yang jatuh, dadanya seakan diremas. "Saya harus ke rumah sakit." Suara kakek itu bergetar, nyaris tak terdengar. Polisi itu menatapnya, lalu menatap sekeliling. Beberapa orang mulai berkerumun, sebagian menatap iba, sebagian lain terlihat bingung harus berbuat apa. Di kejauhan, suara klakson kendaraan terdengar samar, seakan tak peduli pada tragedi kecil yang terjadi di tengah jalan. Polisi itu harus berpikir cepat. Dia melirik motor tua yang kini terguling di pinggir jalan. Bensinnya sedikit bocor, knalpotnya bengkok. Tidak mungkin bisa dikendarai lagi. "Saya harus melihat istri saya." Suara kakek itu kembali terdengar. Kali ini lebih lemah. Polisi itu menggertakkan giginya. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa banyak bicara, dia menunduk, meraih foto yang jatuh, lalu memasukkannya kembali ke dalam dompet kakek. Kemudian, dengan cepat, dia menyampirkan tangan kakek itu ke bahunya. "Pegang saya, Pak," katanya. "Saya akan membawa Bapak ke rumah sakit." Orang-orang yang menonton mulai berbisik. Beberapa dari mereka tampak ingin membantu, tapi sebelum ada yang sempat bergerak, polisi itu sudah menarik tubuh kakek itu perlahan, lalu membawanya menuju motornya sendiri. Saya masih bisa jalan sendiri." Kakek itu berusaha menolak, tapi suaranya terlalu lemah. "Bapak sudah cukup kuat untuk berjuang sejauh ini," sahut polisi itu, membantu kakek itu naik ke motornya. "Sekarang giliran saya yang memastikan Bapak tiba tepat waktu." Polisi itu menyalakan motornya, lalu menoleh ke belakang. "Pakai helm ini." Dia melepas helmnya sendiri dan memasangkannya ke kepala kakek itu. Kakek itu menatapnya sejenak, sebelum akhirnya mengangguk lemah. Tangannya masih gemetar, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Tanpa menunggu lebih lama, polisi itu memutar gas. Roda motor berputar cepat, meninggalkan orang-orang yang masih berdiri di tempat. Beberapa pengendara menatap mereka pergi, menyadari bahwa apa yang baru saja mereka saksikan bukan sekadar tilang biasa.
Angin siang berhembus lebih kencang saat motor itu melaju kencang di antara kendaraan yang mulai menepi. Sirene berbunyi, memberi isyarat bahwa ada seseorang yang sedang berpacu dengan takdir. Rumah sakit sudah dekat. Sangat dekat. Hanya beberapa tikungan lagi. Di belakang, kakek itu menggenggam jaket polisi itu erat-erat, seolah takut kehilangan pegangan. Matanya mulai terasa berat. Entah karena lelah, atau karena ketakutan yang semakin merayap di dadanya. "Sabar, Pak," kata polisi itu. Suaranya tetap tegas, meskipun terdengar sedikit lebih lembut. "Kita hampir sampai." Kakek itu mengangguk pelan. Napasnya masih tersengal. Tapi ada sesuatu di wajahnya yang berbeda sekarang. Sebuah harapan yang masih bertahan, meskipun tipis. Mereka berbelok ke gerbang rumah sakit. Di sana, beberapa perawat tampak berdiri di depan pintu masuk, seolah sudah menunggu seseorang. Polisi itu menarik rem dengan cepat, menghentikan motor tepat di depan pintu. "Tolong, ini darurat," serunya. Beberapa perawat langsung bergegas, membawa kursi roda, lalu membantu kakek itu turun. Polisi itu ikut membantunya duduk, sementara seorang dokter mendekat, menatap mereka dengan wajah penuh tanda tanya. "Apa yang terjadi?" tanya dokter itu. "Kakek ini harus segera bertemu istrinya," jawab polisi itu singkat. Suaranya sedikit terengah karena perjalanan yang begitu mendebarkan. Dokter itu tampak ragu sejenak, sebelum akhirnya memberi isyarat kepada perawat. "Bawa dia ke ruang rawat nomor 17, katanya. Kursi roda itu mulai bergerak, membawa kakek itu ke dalam bangunan rumah sakit yang dingin. Polisi itu masih berdiri di tempatnya. Matanya mengikuti punggung kakek itu yang semakin menjauh. Dia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang dia tahu pasti, dia telah melakukan yang terbaik. Sekarang, semuanya tergantung pada waktu. Kursi roda itu bergerak cepat melewati lorong-lorong rumah sakit yang dingin. Bau khas obat-obatan menyengat, bercampur dengan udara steril dari pendingin ruangan. Kakek itu duduk diam, matanya lurus ke depan. Napasnya masih tersengal akibat perjalanan yang begitu mendebarkan. Di belakangnya, polisi itu mengikuti dengan langkah cepat. Jantungnya berdebar kencang, seakan dia sendiri yang sedang berpacu dengan waktu. Pintu ruang rawat nomor 17 semakin dekat. Seorang perawat membukanya dengan sigap, lalu mendorong kursi roda masuk. Di dalam, di atas ranjang putih dengan selimut yang tertata rapi, seorang wanita tua terbaring lemah. Tubuhnya tampak ringkih, kulitnya pucat, dan di wajahnya ada kelelahan yang begitu mendalam. Matanya yang hampir terpejam perlahan terbuka saat suara roda kursi bergema di dalam ruangan. Sejenak, matanya tampak kosong, seolah jiwanya sudah setengah melayang. Tapi saat dia melihat siapa yang datang, sesuatu dalam dirinya tampak kembali menyala. "Susungku." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Kakek itu berusaha bangkit dari kursi roda, tapi tubuhnya terlalu lemah. Polisi yang berdiri di belakangnya segera membantunya, memapahnya hingga dia bisa duduk di tepi ranjang istrinya. Tangannya yang penuh luka terangkat perlahan, menyentuh jemari istrinya yang terasa dingin. "Aku di sini." Suara kakek itu bergetar. "Maaf, aku terlambat." Wanita itu tersenyum lemah. Senyum yang menyimpan begitu banyak cerita, begitu banyak kenangan yang telah mereka lalui bersama. "Aku tahu kau pasti datang," bisiknya. Air mata menggenang di sudut mata kakek itu. Dia menggenggam tangan istrinya lebih erat, merasakan betapa dinginnya kulit yang dulu selalu hangat saat dia genggam di pagi hari. Perawat yang berdiri di samping tempat tidur menoleh ke dokter, seakan meminta kepastian. Dokter itu mengangguk kecil, memberi isyarat bahwa waktu mereka tak akan lama. Polisi itu berdiri di ambang pintu, menatap adegan di depannya dengan dada yang terasa sesak. Dia sudah melihat banyak hal dalam pekerjaannya, kecelakaan, kehilangan, kematian. Tapi tidak ada yang lebih menyayat hati daripada perpisahan yang harus diterima dengan kesadaran penuh. "Kau sudah makan?" tanya wanita itu pelan, seolah itu pertanyaan paling penting di dunia. Kakek itu tersenyum kecil, meski air matanya mulai mengalir. "Aku akan makan nanti. Aku ingin menemanimu dulu." Wanita itu mengangguk pelan.
Nafasnya semakin berat. Tapi di wajahnya ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah beban yang selama ini dia pikul akhirnya dilepaskan. Kemudian, dengan suara yang hampir tidak terdengar, dia berbisik, "Terima kasih, karena selalu menepati janji." Kakek itu menunduk, mendekatkan wajahnya ke tangan istrinya, menggenggamnya lebih erat. Di ruangan itu, hanya suara napas yang terdengar. Perawat menundukkan kepala. Dokter diam dalam hormat. Dan di saat itulah, udara tiba-tiba terasa lebih hening. Genggaman tangan wanita itu perlahan melemah. Dadanya yang tadi naik turun dengan berat akhirnya berhenti. Matanya tertutup perlahan, dengan senyuman yang masih tersisa di bibirnya. Kakek itu tidak bergerak. Dia masih menggenggam tangan istrinya, seolah berharap kehangatan itu tidak hilang. Tubuhnya tidak bergetar. Air matanya tidak lagi mengalir. Dia hanya diam, merasakan keheningan yang begitu menusuk. Polisi yang berdiri di dekat pintu mengepalkan tangannya. Dia menundukkan kepala, memberi penghormatan terakhir untuk cinta yang telah berjuang hingga napas terakhir. Beberapa menit berlalu sebelum kakek itu akhirnya berbisik pelan, begitu lirih hingga hampir tak terdengar. "Terima kasih, karena telah menungguku." Di luar jendela, matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan semburat jingga yang indah. Seperti tanda perpisahan, seperti ucapan selamat tinggal yang tidak perlu diucapkan. Di dalam ruangan itu, cinta telah menyelesaikan tugasnya. Di dalam ruangan yang kini sunyi, hanya ada keheningan yang menyelimuti. Kakek itu masih menggenggam tangan istrinya yang telah pergi, seakan ingin menyimpan kehangatan itu sedikit lebih lama. Polisi yang berdiri di ambang pintu menundukkan kepala, memberikan penghormatan terakhir. Di luar jendela, langit mulai meredup. Senja telah tiba, membawa pesan bahwa setiap perjalanan memiliki akhirnya. Namun, di balik perpisahan ini, ada satu hal yang tetap abadi, cinta dan kesetiaan. Kisah kakek ini mengingatkan kita pada firman Allah dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Hidup di dunia bukan sekadar tentang bekerja, mengejar harta, atau mengumpulkan kesenangan. Melainkan bagaimana kita menjalani setiap detik dengan ibadah, termasuk menjaga amanah cinta yang Allah titipkan. Seperti kakek itu, yang hingga napas terakhir istrinya tetap berusaha memenuhi janjinya. Dan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Perjalanan hidup kakek ini penuh dengan ujian, tetapi dia tetap bertahan. Semua rasa sakit, pengorbanan, dan kesetiaan yang dia jalani tidaklah sia-sia. Setiap usaha yang dia lakukan menjadi bukti bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang perjuangan. Hikmah dari kisah ini begitu dalam. Kesetiaan bukan hanya tentang bertahan dalam senang, tetapi juga dalam duka. Cinta sejati bukan tentang seberapa lama bersama, tetapi seberapa kuat mempertahankan janji hingga akhir. Dan yang paling penting, waktu adalah hal yang paling berharga. Karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan terakhir itu akan datang. Semoga kisah ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai waktu, lebih setia pada orang-orang terkasih, dan lebih berserah diri kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan.